Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Digital TV. Oke, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi laporan per halaman. Laporan per halaman ini adalah laporan yang berisi tentang data-data per halamannya. Jadi kita akan membuat beberapa halaman dan di dalam halaman itu terdapat beberapa data ya guys ya. Nah, data ini nanti adalah data hasil dari inputan kita pada project-project sebelumnya. Jadi supaya kalian lebih paham, kalian bisa melihat video saya pada part-part sebelumnya ya. Terutama pada part hapus data, array, dan juga edit data. Karena hasil dari situ akan kita buat laporan per halaman, dan laporan per halaman itu adalah materi yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, di sini adalah hasil dari project pemrograman Java, yaitu laporan per halaman. Nantinya misalkan kita ada sebuah data, lalu ada sisa dibagi, lalu jumlah halamannya. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Ini nomor 1 itu adalah halaman 1. Nah, halaman 1 itu isinya 4 data. Halaman 2 juga 4 data. Lalu halaman ini adalah yang terakhir. Langsung saja kita lihat codingannya ya. Nah, oke, seperti ini. Untuk codingannya itu seperti ini guys. Jadi ada variabel halaman, variabel jumlah data, sisa, lalu X1 dan X2 ini nanti untuk kondisi dari data awal dan akhir pada setiap halamannya ya. Lalu di sini ada sisa. Nah, sisa ini adalah hasil dari jumlah data. Misalkan jumlah datanya kan 9. Nah, ini tanda ini itu bukan berarti dibagi ya. Jadi tanda ini itu adalah tanda untuk misalkan pembagian itu habis dibagi 4. Nah, karena di sini kan satu halaman tuh adalah 4 data, maka dibaginya 4 di sini. Nah, misalkan ini kan jumlah datanya 9. Nah, 9 itu kan belum habis ya, nggak habis dibagi 4. Jadi kan yang dibagi 4 itu kan habisnya 8. Maka di sini 9, maka sisa 1. Nah, lalu misalkan datanya habis atau sisa 0, masuknya ke rumus ini. Tapi kalau datanya nggak habis atau lebih dari 0, maka masuknya ke rumus ini. Nah, untuk yang ini berarti kita masuknya ke rumus ini karena ini nggak habis dibagi 4 ya. Jadi jumlah halamannya ditambah 1 karena per halaman kan 4. Maka kalau misalkan sisa 1, maka ditambah 1 halaman lagi. Seperti itu guys. Lalu di sini ada ini sistem outputnya untuk menampilkan ini jumlah data, sisa bagi, lalu halaman. Nah, terus untuk ini adalah kondisi. Jika halaman itu 1, maka X1 itu X1 itu 1 atau data pertama, lalu X2 itu data terakhir. Misalkan halamannya cuma 1, maka data pertamanya itu dari 1 sampai banyaknya data. Kalau misalkan halaman itu lebih dari 1, maka ininya data awalnya 1, data terakhirnya 4 karena maksimal 4 data. Kita gelir ke bawah, ada perulangan for integer t plus sama dengan 1. Karena t itu dari sini 1 ya. Jumlah nomor halaman dari 1. Nah, t lebih kecil sama dengan halaman. Jadi kita bisa lihat di sini bahwasanya t itu nanti atau halamannya itu t-nya itu mentok-mentoknya sampai berapa halamannya. Misalkan halamannya 3, berarti t-nya sampai 3. T-nya itu awal mula 1 ya, karena data di sini 1, 2, 3. Jadi halaman 1 gitu. Lalu rumusnya T sama dengan T plus 1 supaya nambah-nambah terus sampai sini. Nah, lalu untuk yang ini ada perulangan lagi. Nah, di sini ada kondisi jika T sudah sampai halaman, maka X-nya itu sama dengan jumlah data. Nah, fungsi dari kondisi ini itu apa? Kalau misalkan kita nggak kasih kondisi ini, maka di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini 9 itu sampai 12. Jadi 9, 10, 11, 12.
Nah, kalau misalkan kita kasih perulangan ini, misalkan T-nya sudah sampai halaman, halamannya itu kan misalkan 3 ya. Nah, T-nya itu udah sampai 3, maka X-nya ini nggak sampai 12, sampainya jumlah data. Nah, coba kalau kita hapus ya, hapus, maka nah datanya sampai 12, bukan sampai 9. Karena di atasnya itu kan 9. Ya harus 9 di sini, bukan 12. Jadi seperti itu kondisinya guys, fungsi dari kondisi itu. Nah, lalu ini ada sistem outprint ini, fungsinya kita garis bawahi, fungsinya buat meriset ya, meriset atau buat spasi. Ini buat riset atau buat spasi, seperti itu ya. Lalu di sininya ada nomor halaman, ini adalah nomor halaman seperti ini. T-nya itu sampai ke 3 karena halaman itu sampai 3 ya. Lalu di sini, nah untuk di sini adalah namanya footer nih ya. Dari sini sampai sini tuh bagian footer. Nah lalu ini tuh bagian datanya ya. Isi datanya. Lalu di sini adalah bagian header. Di sini footer isi datanya, lalu di sini header. Nah, di bawah header kita akan mendapatkan rumus ini. Nah, rumus ini tuh gunanya untuk apa? Nah, rumus ini tuh gunanya untuk rumus dari sini perpindahan per halamannya ya guys ya. Jadi misalkan sini kan X1 sama dengan X1 plus 4. Nah, X1 itu kan 1 ya. Supaya kan pas pindah halaman itu kan bukan 1 lagi ya, jadi 5. Nah, dari 1 ke 5 ini ditambah berapa supaya hasilnya 5, yaitu 1 ditambah 4, maka hasilnya 5. Sama juga untuk yang ini X2, ini 4 sampai sini ditambah ya 4, tambah lagi ke 4. Karena di sini kita sudah punya kondisi yang ini, yang if ini, maka di sininya sampainya cuman 9, enggak sampai 12. Karena sudah sampai sini X2 nya jumlah datanya 9, maka di sini sampai 9, enggak nambah-nambah lagi. Langsung saja kita ke project utamanya. Ini buat latihan kita ya, supaya kita memahami apa itu laporan per halaman. Jadi seperti ini. Nah, langsung kita ke projectnya dulu. Nah, ini adalah project pada video-video sebelumnya ya. Di sini ada apa? Ada array. Lalu di sini ada bagian edit data. Lalu di bawah lagi adalah bagian hapus data. Di sini hapus data. Lalu di bawahnya kita kasih buat perulangan laporan per halamannya ya. Nah, laporan per halamannya kita langsung saja eksekusi ya di sini. Ini udah kita kasih tanda supaya kita tidak bingung, karena di sini nih adalah blok dari ini nih. Nah, blok dari ini. Nah, misalkan di sini HP-nya kan adalah hapus data iya atau tidak. Kalau misalkan kita ketik Y, maka masuk ke hapus data. Jika kita tidak hapus data, maka kita masuk ke laporan per halaman, yaitu akan menampilkan hasil data yang telah kita input gitu. Oke, langsung saja kita buat, yaitu seperti tadi. Kita buat sisa sama dengan X nya itu adalah X plus 1 seperti ini. Lalu ini dibagi, kita mau satu halamannya itu ada 2 data ya, berarti kita 2 di sini habis dibagi 2 gitu ya. Lalu di bawah lagi kita ada if. Nah, seperti ini. If-nya di dalamnya sisa dengan 0. Nah, misalkan sisanya adalah 0, maka di sininya adalah halaman sama dengan seperti ini. Lalu X1 dibagi 2. Nah, seperti ini. Nah, misalkan else bukan apa, sisanya bukan 0, maka halaman seperti ini. Lalu seperti ini lagi, X plus 1 seperti ini dibagi 2. Lalu di sininya plus 1. Oke, di sini kita kasih sama dengan dulu.
Nah, seperti ini. Udah seperti ini kita kasih tanda. Ini adalah ini adalah rumus untuk yang bukan ya rumus untuk yang bukan kelipatan 2. Nah, jadi misalkan kelipatannya 2 masuknya yang di sini, kalau bukan kelipatan 2 maka masuknya yang sini ya. Oke, jika sudah kita di sini enter ke bawah. Nah, bawahnya kita kasih yang namanya if lagi. If halaman itu cuma 1, maka di sininya x1 sama dengan 1, lalu x2 sama dengan sampai 2. Karena di sini tuh pakainya array ya, bukan pakai jumlah data kayak yang ini. Nah, di sini kan pakainya jumlah data yang tadi ya. Jumlah data kita atur pas masih pakai manual. Kalau di sini kita sudah pakai array. Jadi berapa banyak arraynya, maka kita masukkan di sini. Jadi di sini pakainya array. Seperti ini. Nah, x2-nya sampai sini. Nah, misalkan halamannya else, kalau misalkan halamannya itu lebih dari 1, maka x1-nya itu sama dengan 1 dan x2-nya itu sama dengan 2. Nah, seperti ini guys. Lalu di bawahnya kita kasih yaitu namanya untuk n ya. N-nya sama dengan 0. Seperti ini. Ini n itu adalah untuk ininya loh guys. Apa nanti nomor datanya. Nah, di bawahnya kita kasih for, perulangan for. Seperti ini. Nah, di dalam for ini kita beri integer. Kita namain saja integernya tuh sama ya seperti tadi t dengan 1. Nah, ini t itu fungsinya untuk perulangan per halamannya. Lalu t lebih kecil sama dengan halaman. Kita koma, lalu t sama dengan t plus 1. Seperti ini. Integer t halaman. Seperti itu. Lalu di dalam for ini kita kasih dulu yang namanya tadi if, supaya ininya apa datanya itu sampai 9 ya, nggak tembus bocor ke bawah. Di sini kalau misalkan if-nya itu t dengan udah sampai halaman, maka di sini itu x2-nya sama dengan seperti ini, x plus 1. Nah, di sini koma. Nah, seperti ini. X2-nya itu sama dengan sampai x1 ya. Misalkan sudah sampai halaman, x2-nya itu enggak sampai, misalkan tadi kan di sini kan 9. Nah, f2-nya itu sampai 9 doang. Enggak sampai ke bawah 12 itu enggak. Di bawahnya sini lagi kita berikan untuk tr-nya ya. Di atas kan sudah ada ya. Nah, ini tr seperti ini. Lalu di sini buat rekapnya nanti sama dengan 0,01 f. Seperti ini. Lalu jika sudah kita kasihkan yang namanya rekap. Nah, rekap ini nanti untuk apa namanya, untuk reset dari sebuah tampilan di option pen-nya. Kita bisa salin aja di sini ya. Ntar kita cari dulu. Nah, di sini. Nah, ini sudah ya. Bentar. Ini kita kasih dulu yang ini. Nah, di sini kita paste, kita rapihin dulu. Nah, lalu di bawah sini kita kasihkan yang namanya perulangannya ya, di sini for. Nah, seperti ini. Copy, kita ke bawah. Kita paste di sini lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini belum kita kasih catatan, belum dirubah supaya kita keikat ya. Di bawah sini lagi kita akan beri yang namanya
Nah, ini untuk rekapnya kita salinnya sampai sini ya. Oke, terus kita ke bawah lagi. Nah, di sini kita kasihkan, nah di sini. Nah, sudah seperti ini, kita ganti nih yang y-nya ini jadi bukan y. Ya, di sini kita ganti saja a. Lalu di sininya bukan 0, kita ganti x1 karena jumlahnya dari x1 ya. Di sini a juga, di sini x2. Terus ini a juga, yang semua y itu diganti a. Di sini ganti a. Nah, karena di sini tuh t-nya itu dari 1, maka supaya arraynya itu kan 0, awal dari awal mulanya array itu kan 0, maka jadi 1 biar jadi 0 tuh kita harus mengurangnya 1 supaya 0. Jadi kita array itu kan a, lalu kita min 1 supaya awal mulanya dari 0, karena kalau awal mulanya dari sini kita nggak bisa masukin arraynya. A min 1 seperti ini ya, kita rubah semua a min 1, kita copy aja ya supaya cepat. Seperti ini, coba lagi seperti ini, seperti ini juga. Nah, ini sudah seperti ini. Kita juga ganti yang bawahnya, semuanya kita ganti A-1 ya. Seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini kan perulangan pertama ya. Nah, yang ini. Nah, maka di sini kita kasih di sini yang namanya rumusnya di bawah ya, di bawah ininya. Di bawah sininya kita kasih x1 sama dengan x1 plus 2 karena datanya sampai 2 ya. Datanya sampai 2, jadi 2 1 sampai data sesudahnya kan misalkan data satu halaman nih, satu halaman data awalnya 1, data akhirnya 2. Terus halaman berikutnya data awalnya 3, data akhirnya 4. Maka dari 1 ke 3 itu harus ditambah 2 dan 2 ke 4 harus ditambah 2 juga. Seperti itu. Ini 2 seperti sudah seperti ini, kita kasih di bawah sini untuk option pen dot show message. Nah, kita kasih di sini yang namanya 0 karena di sini nggak ada variabelnya ya. 0. Oh, bentar. Di sini kita kasih bye bye. See you. Seperti ini. Sistem exit. Nah, seperti ini. Coba kita run ya. Nah, jika sudah run, coba kita 22 33 kita input sampai datanya itu penuh ya. Di sini kan saya mengatur arraynya itu datanya sampai 4. Maka jika lebih dari 4 akan ada tulisan data sudah penuh gitu. Itu materinya sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, data sudah penuh nih. Nah, datanya ada 4. Nah, kalau misalkan ini kan di sini pengaturan per halamannya itu satu halaman 2 data. Maka di sini ada 2 halaman. Nah, kita tidak, kalau tidak, nah seperti ini. Data pertamanya itu ini halaman pertama ya. Halaman pertama datanya ada 2. Lalu data kedua datanya ada 2 juga sampai 4. Nah, supaya ininya itu tidak apa ya, tidak 3, supaya di sininya dari 1 lagi, maka kita bisa ini n-nya itu kita taruh di bagian reset, yaitu di bagian rekap. Nah, ini kita
tuliskan dulu datanya biar supaya kalian paham. Nah, ini udah bye bye see you. Nah, lalu keluar. Nah, tadi supaya datanya itu ke reset, maka di sini kita salin dulu, kita hapus, lalu kita taruh di sini guys, supaya supaya terreset ya. Seperti ini sampingnya satu, kita kasih halaman, ini halaman, lepas di sini T. Nah, seperti ini. T-nya tuh jumlah halamannya ya. Coba kita lihat lagi. Nah, seperti ini kita 22, 33, 33, 44. Kita sudah penuh. Nah, kita tidak. Nah, ini halaman pertama. Halaman pertama datanya ada 1, 2. Nah, untuk ini untuk rata-ratanya, itu rata-rata dari ini seluruh nilainya. Lalu ini tes. Nah, ini data kedua, halaman kedua. Datanya dari 1, 2. Nah, untuk yang pertama tadi kan datanya kan nggak ke reset ya. Jadi 1, 2, di sininya 3, 4. Nah, ini karena kita N-nya itu taruh di bagian reset, maka di sininya 1, 2, 1, 2 gitu. Guys, pada pertemuan kali ini sekian saja, karena di sini akan saya jelaskan cuman untuk laporan per halaman. Nanti untuk pertemuan berikutnya mungkin ada materi tentang pemanggilan data ya. Jadi kita akan punya kelas main, lalu kita buat kelas-kelas lagi untuk memanggil datanya dari beda package atau beda kelas ya, beda kelas dari file yang ini kita masukkan ke sini, dan ke sini tuh juga bisa nanti pakainya panggilan, program panggilan, ada juga yang import ya guys ya. Oke, cukup sekian sampai di sini program yang kita buat, dan terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Ini saya spill untuk codingannya dari sini ya. Dari sini ke bawah seperti ini. Di sini sampai sini. Sampai sini ya. Ke bawah lagi sampai sini. Oke, seperti ini codingannya. Oke, sampai sini ya. Terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe jika video ini bermanfaat. Bisa kalian bagikan ke teman-teman kalian supaya video ini seperti pohon yang berbuah, karena ilmu yang dibagikan itu seperti pohon yang berbuah, dan ilmu yang tidak dibagikan bagaikan pohon yang tak berbuah atau kering, tidak bermanfaat untuk orang lain. Oke, terima kasih telah menonton. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time. Bye bye.